Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4786. Dengan mengatakan itu, Miren menambahkan, sebenarnya, keluarga kami tidak terlalu sering tinggal di Providence. Tahun lalu, bisnis anak saya ada di sini, dan kami pindah dari Chicago. Setelah beberapa saat, kita mungkin harus pindah ke New York lagi. Elaine menghela nafas, sangat frustasi untuk selalu bergerak seperti ini. Miren berkata dengan santai, tidak masalah jika kita pindah. Dalam beberapa tahun terakhir, kami selalu pindah untuk membeli rumah dimanapun kami tinggal. Seperti yang kita jalani sekarang. Rumah itu adalah rumah baru yang baru saja saya beli tahun lalu. Elaine kagum dengan sumber keuangan keluarga Miren. Dan membeli rumah baginya tampak seperti sebuah sandiwara, dan dia menyebutkannya dengan santai. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya, Saudari Chen, harga perumahan di New York tidak murah, kan? Miren tersenyum sedikit. Sebenarnya, itu tidak buruk. Di tempat-tempat di mana tanah mahal, harga rumah yang tinggi juga memiliki nilai tersendiri. Membeli rumah di tempat seperti itu memiliki nilai tersendiri. Ini bukan konsumsi, ini investasi. Elaine mau tidak mau bertanya, berapa biaya untuk membeli suite di New York? Miren memikirkannya, dan berkata dengan santai, untuk membeli flat di Manhattan. Anda harus menyiapkan 10 hingga 20 juta dolar AS. Di sepanjang Long Beach, area villa mulai dari, setidaknya 30 juta hingga 50 juta. Elaine terdiam dan berkata, ini terlalu mahal. Tidak apa-apa. Miren ingat bahwa Elaine membual bahwa dia tinggal di Thompson Villas dan mengendarai Rolls-Royce. Dan berkata sambil tersenyum, seperti villa besar keluarga Anda di Thompson, jika Anda mengubahnya menjadi dolar AS. Kamu juga bisa membeli rumah yang sangat bagus di New York. Elaine tersenyum. Mengangguk kepalanya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit rendah diri. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan Miren, dia masih jauh lebih buruk. Meskipun dia tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah, tidak satupun dari keduanya miliknya. Selain itu, dia tidak memiliki aset nyata. Itu tidak lebih dari 2 kalung impian Dewi, itu saja. Tapi situasi Miren berbeda. Menurut dia menghasilkan banyak uang dengan melakukan bisnis di Cina pada tahun-tahun awal. Bahkan setelah datang ke Amerika Serikat, berinvestasi di pasar saham dan real estate AS juga sangat menguntungkan. Dia termasuk dalam genre wanita kuat standar. Dia mengatakan bahwa dia memberikan dana awal putranya untuk bisnisnya di Amerika Serikat. Jadi Elaine merasa bahwa dia kaya dan mampu, dan dia jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Ini juga mengapa Elaine ingin berteman dengannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Miren, kamu memiliki kekuatan, kamu jauh lebih kuat dariku. Miren berkata dengan rendah hati, saya sebenarnya beruntung, dan dana keluarga tidak begitu murah hati dalam beberapa tahun terakhir. Terutama karena saya membeli beberapa saham perusahaan Cina di Amerika Serikat. Di bagian bawah 2 tahun terakhir, dan membuat hampir 20 kali. 20 kali? Elaine merasa pusing, dan berkata, saham apa yang bisa naik 20 kali lipat? Hah? Miren berkata sambil tersenyum, beberapa stok kendaraan energi baru domestik kami turun menjadi $1 per saham pada titik terendah. Ketika konsep energi baru meledak, dan tiba-tiba melonjak menjadi puluhan dolar di puncaknya. Itu telah meningkat 40 atau 50 kali sejak saat itu. Saya pikir saya adalah pemburu barang murah yang terlambat, dan saya membuat tembakan lebih awal. Dan beberapa lebih kuat, dan saya membuat lebih dari 30 kali. Elaine penuh dengan mata merah dan menghela nafas, lebih dari 30 kali. Jika Anda berinvestasi 10,000 dan menghasilkan lebih dari 300,000 jika Anda menginvestasikan 300,000, Anda bisa mendapatkan 100 juta. Setelah berbicara, dia dengan cepat bertanya kepada Miren, Saudari Chen, berapa banyak yang Anda investasikan saat itu? Miren berkata, tidak banyak, hanya 200,000. Ibu. Elaine menghela nafas, ini lebih dari 60 juta. Ini masih dolar AS. Miren, kamu terlalu bagus. Lain kali ada hal bagus seperti ini, bisakah kamu membawaku juga? Miren tersenyum kecil. Baiklah jika ada waktu di masa depan bagi anak Anda untuk membuka rekening dolar AS untuk Anda. Saya akan membawa Anda untuk berdagang di saham AS. Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung setuju. Itu bagus, terima kasih, Miren.
Saya akan mendapatkannya segera setelah saya kembali ke Cina. Pada saat ini, seorang pria parubaya berusia 30-an, mengenakan kacamata, mengenakan celemek, dan seorang pria berjalan keluar. Melihat Claire yang cantik dan bergerak, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan ekspresinya juga aneh. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat menyesuaikan diri dan berkata sambil tersenyum. Bu, makanannya sudah siap, silakan datang ke ruang makan. Bab 4787. Ketika Mirren mendengar bahwa makanannya sudah siap, dia segera dengan hangat mengundang keluarga Charlie yang terdiri dari 3 orang untuk pergi ke ruang makan. Pada saat ini, di ruang makan, ada seorang pria berusia 60-an yang sibuk mengatur hidangan. Setelah perkenalan Mirren, pria ini adalah suaminya, Jason Mann. Dan pemuda yang baru saja mengundang mereka makan malam adalah putra Mirren bernama Jimmy. Jason sangat antusias. Setelah mengundang keluarga yang terdiri dari 3 orang untuk duduk di meja makan, dia bertanya kepada Charlie sambil tersenyum, "Anggur apa yang kamu suka minum?" "Aku punya anggur merah dan Maotai di sini." Charlie berkata dengan sopan, "Maaf, Paman Men, aku harus menyetir, jadi aku tidak akan minum." Jason tidak marah setelah mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, jangan minum saat mengemudi." Setelah berbicara, dia melihat putranya Jimmy dan berkata, "Jimmy, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan di malam hari, mari kita minum." Jimmy tersenyum dan mengangguk, "Kalau begitu minumlah." Mirren buru-buru mendesak, "Kalian berdua kurangi minum." Ayah dan anak, keduanya setuju, dan kemudian Jimmy mengeluarkan sebotol Maotai. Membukanya dengan tidak sabar, dan menuangkan segelas untuk dirinya dan ayahnya. Dapat dilihat bahwa ayah dan anak sama-sama kecanduan alkohol. Jadi sejak saat itu, botol anggur dibuka dan aroma anggur tercium. Keduanya tanpa sedikit tidak terkendali. Namun, meskipun keduanya serakah akan anggur, tak satu pun dari mereka mengambil gelas anggur, tetapi hanya bisa melihat ke arah Mirren. Pada saat ini, Mirren tersenyum dan berkata kepada Elaine, "Elaine, abaikan minum, ayo bicara." Elaine tidak suka minum, jadi dia langsung setuju. Selama makan, Mirren mengingat sesuatu dan berkata kepada Elaine, "Elaine, apa yang akan pesawatmu tinggalkan?" Elaine buru-buru berkata, "Pesawat minggu malam." Mirren buru-buru berkata, "Oh, saya punya saudara perempuan yang sepertinya akan kembali ke Cina pada akhir pekan. Dan dia juga akan berangkat dari New York. Mungkin kalian berdua bisa berteman." Elaine bertanya dengan heran, "Benarkah? Senangnya punya pendamping? Aku harus berada di udara selama lebih dari 10 jam, dan aku akan mengganggu siapapun sampai mati. Yang terbaik adalah meminta seseorang berbicara dan mengobrol." Mirren mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan bertanya padanya." Beberapa hari yang lalu, dia mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke Tiongkok. Dan saya kebetulan memintanya untuk mengambilkan sesuatu untuk ayah saya, jadi saya akan pergi ke New York untuk mengantarkannya kepadanya. Setelah berbicara, Mirren menambahkan, "Saya akan bertanya padanya berapa nomor penerbangannya dan apakah itu penerbangan yang sama dengan Anda. Dan jika demikian, saya akan mengirimkan informasi kontaknya. Dan aku akan menghubunginya saat kau tiba di New York agar kita bisa berteman satu sama lain." Elaine secara alami setuju dan tersenyum. "Kalau begitu tanyakan padanya. Nomor penerbangan saya adalah CX845, dan saya harus terbang ke Hong Kong sebelum terhubung." Mirren mengetuk ujung jarinya dan berkata, "Oke, aku akan membantumu." Akan bertanya padanya, apakah itu penerbangan yang sama, kamu akan pergi bersama. Dia akan kembali ke Provinsi Guangdong. Dan kemungkinan besar dia akan pergi ke Hong Kong sebagai titik penghubung. Segera, Mirren menyerahkan ponsel ke Elaine dan berkata sambil tersenyum, "Hei, lihat, dia juga ada di penerbangan ini." Elaine melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa di halaman obrolan, pihak lain membalas Mirren dengan CX845 tertulis di atasnya. Bab 4788. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan terkejut, "Bu, ini terlalu kebetulan." "Ya?" Mirren berkata sambil tersenyum, "Kakak ini sangat kuat." Keluarga mereka menghususkan diri dalam perdagangan impor dan ekspor antara Cina dan Amerika Serikat. Dan kekayaan bersih mereka dalam miliaran, Anda tahu dia, mungkin itu akan membantu Anda di masa depan. Elaine berkata dengan gembira,
Itu benar-benar hebat, Saudari Chen. Kembalilah dan berikan kartu nama WeChat-nya kepadaku, aku akan menambahkannya. Oke. Miren mengangguk dan berkata, makan dulu, dan aku akan memberitahunya setelah makan malam. Pada saat ini, Jason dan Jimmy sudah mulai bertukar cangkir. Keduanya tampak suka minum. Sang ayah mengangkatnya dan menyuruh putranya untuk mengambilnya. Keduanya meletakkan gelas setelah minum. Dan putranya mengambil gelas itu lagi dan ingin pergi bersama ayahnya. Istri Jimmy tidak peduli. Dia bermain dengan ponselnya sambil makan makanan untuk dirinya sendiri. Dan jarang berbicara selama periode tersebut. Namun, yang membuat Charlie tidak nyaman adalah bahwa meskipun Jimmy telah minum, matanya selalu diam-diam mencari kesempatan untuk melirik istrinya Claire. Selain itu, sorot matanya cemberut, dan dia memiliki niat buruk pada pandangan pertama. Charlie tidak bisa. Tidak membalas tatapan peringatan, dan Jimmy akhirnya sedikit tenang. Anehnya, istri Jimmy sesekali mengangkat kepalanya untuk mengambil sayuran. Dan dia bisa melihat suaminya mengintip Claire dari waktu ke waktu. Namun, Charlie tidak melihat halangan apapun darinya. Biasanya pada kesempatan seperti itu, bahkan jika istrinya tidak bisa marah dengan suaminya di depan umum, dia setidaknya akan memberinya kedipan untuk memperingatkannya. Atau beri dia sedikit isyarat di bawah meja untuk menenangkannya. Tapi Helma ini sepertinya tidak peduli siapa yang dilihat Jimmy, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Alhasil, suasana di meja makan menjadi sedikit aneh. Elaine dan Miren mengobrol dengan antusias, Jason dan Jimmy sedang minum-minum. Sementara Helma hanya fokus bermain dengan ponselnya, membuat Charlie dan Claire saling berpandangan. Setelah akhirnya selesai makan, Elaine dan Miren mengobrol sebentar, lalu dengan enggan bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, Elaine tak lupa mengingatkan Miren. Saudari Chen, ingatlah untuk mendorong saya akun WeChat temanmu. Miren tersenyum, oke, aku akan mendorongnya padamu. Chen berkata, berkendara perlahan di jalan dan perhatikan keselamatan. Charlie mengangguk dan berterima kasih padanya, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan rumah Miren. Dalam perjalanan, Charlie berkata kepada Elaine, Bu, mengapa saya merasa bahwa keluarga Bibi Chen aneh? Di sana? Elaine berkata, saya tidak berpikir itu aneh. Namun, Claire di samping tidak bisa tidak mengatakan. Bu, menurutku itu aneh, tapi aku tidak bisa memberitahumu apa yang aneh. Kamu harus menjauh dari mereka di masa depan. Elaine berkata, hei, saya akan kembali ke Cina sekarang. Mungkin saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan, bahkan jika saya ingin berkomunikasi lebih banyak. Claire mengingat sesuatu, dan kemudian memperingatkan. Setelah Anda kembali ke Cina, bahkan jika dia ingin membawa Anda untuk berinvestasi di saham, kamu harus berhati-hati. Jangan janji, pasar saham AS sangat dalam. Dan itu mungkin untuk kehilangan 90% dalam satu hari, jadi jangan membeli secara acak. Oke, Ibu mengerti, kata Elaine, sementara dia sudah punya ide di hatinya. Setelah dia berencana untuk kembali, dia segera menjual kalung itu. Kemudian menukar uang itu dengan dolar AS dan membuka rekening saham AS untuk belajar perdagangan saham dengan Miren. Kali ini, pengalaman menghabiskan semua uang dan dipaksa datang ke Amerika Serikat membuatnya mengerti satu hal. Bab 4789. Seseorang tidak bisa tanpa uang setiap saat, jika tidak. Bahkan jika Anda tinggal di produk kelas 1 Thomson dan mengendarai Rolls-Royce, Anda seharusnya tidak bisa makan. Oleh karena itu, dia sekarang sangat berharap untuk mengumpulkan sejumlah modal untuk dirinya sendiri sehingga dia bisa lebih percaya diri di masa depan. Namun, dia pasti tidak akan mengatakan itu di depan putrinya. Jadi dia berkata dengan santai, aku hanya ingin bertanya, jangan khawatir. Saya tidak akan pergi ke saham, hal semacam itu hanya memotong daun bawang. Claire mengangguk dan berkata dengan lega. Kau tahu, jangan bermimpi menjadi kaya dalam semalam. Mengirim pergi keluarga Elaine. Keluarga 4 orang yang awalnya hangat tiba-tiba menjadi sedikit diam. Ekspresi Miren sedikit muram, sementara 3 lainnya memiliki perasaan bahwa pertunjukan akhirnya berakhir dan mereka akhirnya bisa beristirahat dan bersantai. Miren menarik wajahnya kembali ke kamar, duduk di sofa, dan mengangkat matanya untuk melihat Jason dan Jimmy. Mengangkat tangannya dan memecahkan gelas di kaki mereka berdua. Sangat takut bahwa mereka berdua jatuh kembali di tempat yang sama melompat keluar dari jalan.
Segera setelah itu, Miren memarahi. Kalian berdua Balimatar, kamu tahu cara minum. Tidak peduli apa, selama kamu melihat anggur. Sama seperti melihat ayahmu, dan jika kamu menciumnya, kamu akan dibawa pergi. Kedua jiwa telah terpikat. Apakah kalian berdua tidak tahu ada apa? Jika Anda tidak bisa memperbaiki masalah bau ini, berikan saja padaku dan pergi ke tempat asalmu. Dia kemudian menunjuk ketiga Helma, yang berusia sekitar 10 tahun, memarahi dengan dingin. Dan kau hanya tahu cara bermain dengan ponsel Anda dengan kepala tertunduk? Apa yang menyenangkan dari ponsel yang rusak? Bisakah kamu membayar untuk bermain dengan ponselmu? Mereka bertiga dimarahi karena terkejut, dan Jimmy muda menjelaskan dengan gugup. Bibi May, tidakkah kami berpikir bahwa Anda dan wanita bernama Elaine sudah membicarakan hal yang sama? Pergi sendiri, kita bertiga tidak ada gunanya selain kertas timah. Lebih baik berbicara lebih sedikit daripada berbicara lebih aman. Persetan denganmu. Miren berkata dengan dingin, akan lebih baik jika Elaine datang sendiri kali ini. Poin kuncinya adalah dia juga membawa putri dan menantunya. Bagaimana jika mereka berdua melihat sesuatu? Pelanggan dari Jepang dan Korea Selatan tidak sabar menunggu sekarang. Tidak ada baga lain yang tersedia jika ada yang tidak beres dengan Elaine. Dan atasan menyalahkanmu, aku tidak bisa membiarkanmu. Jason yang lebih tua berkata dengan cepat, Saudari May, saya pikir Elaine tertipu oleh Anda. Saya tertegun sejenak, masalah ini seharusnya aman, dan ketika saatnya tiba. Biarkan aku bekerja lebih keras setelah pertemuan, dan ini pasti akan terjadi. Miren berkata dengan dingin, aku tidak khawatir tentang Elaine. Saya khawatir putri dan menantunya akan melakukan hal-hal buruk. Setelah berbicara, Miren menambahkan, saya selalu berpikir bahwa wanita ini Elaine mengatakan dia tinggal di Aurous Hill, Thompson. Mengemudikan Rolls-Royce memang membual, tetapi ketika saya melihatnya mengatakan ini hari ini. Putri dan menantunya tidak menunjukkan ekspresi sama sekali, dan itu seharusnya benar. Jason berkata dengan terkejut, jika dia bisa tinggal di tempat seperti Aurous Hill, jika dia mampu membeli Thompson Villa kelas 1 dan Rolls-Royce. Ini membuktikan bahwa latar belakang keluarga Elaine tidak biasa. Menggunakannya sebagai keledai, bukankah seharusnya ada kecelakaan? Kecelakaan? Apa yang bisa terjadi? Miren dengan dengusan dingin berkata. Masa sewa rumah kami hampir habis? Dan tanah seluas 3 hektar di Providence bisa dianggap membiarkan kita bermain melewatinya. Sama seperti para pengembara itu, setelah sepotong padang rumput dimakan. Bab 4790. Yang berikutnya akan diganti. Saya tidak akan kembali dalam 8-10 tahun. Selain itu, kita semua menggunakan identitas palsu. Siapa yang bisa menemukan kita? Ya? Helma, yang tidak berbicara, berkata dengan cepat, dan kami tidak akan melakukan pengiriman langsung. Pengirimannya ditangani oleh Bibi Su. Ini adalah firewall yang disiapkan Bibi May untuk kita. Bahkan jika ada yang tidak beres, itu akan menjadi Bibi Su yang pertama. Terlebih lagi, keluarga Bibi Su ada di Amerika Serikat. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dia pasti tidak akan berani mengarahkan kita ke sana. Selain itu, kecuali pembunuhan tingkat pertama, pada dasarnya tidak mungkin dihukum mati untuk kejahatan lain. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, itu akan menjadi hukuman seumur hidup paling banyak. Demi seluruh keluarga, mereka tidak akan pernah menyerah pada kita. Kalau tidak, pemerintah pasti akan menggunakan keluarganya untuk membunuh ayam dan memberi contoh. Miren mengangguk, nada suaranya sedikit melunak, dan berkata dengan ringan. Tidak masalah jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak tahu. Bahkan jika mereka memeriksa identitas kita yang sebenarnya, akan sulit untuk menemukan kita. Jason bertanya lagi, Bibi May, apakah Elaine berhasil membawa barang ke Hong Kong? Haruskah kita mengatur seseorang untuk mengikatnya lagi? Bagaimanapun, keluarganya cukup kaya, jadi kita tidak bisa membiarkannya sia-sia. Miren mencibir, itu wajar, biarkan dia membantu kami mengambil barang bekas. Hanya $1 juta jika kita berhasil jika kamu mengikatnya. Mungkin Anda bisa merobohkan beberapa juta dolar. Tapi kita harus menunggunya. Setelah berhasil tiba di Hong Kong, mari kita bicarakan, jika dia tertangkap di New York, itu akan sia-sia.
Setelah itu, Miren berdiri dan berkata, aku akan pergi ke Rampage, dan ada satu lagi di sana. Orang tua yang mengunjungi kerabat di Amerika Serikat telah menggoda saya baru-baru ini. Dan dia harus kembali dalam 2 hari. Saya merasa bahwa saya harus bisa memenangkannya dengan seluruh kekuatan saya. Bersiaplah, pergi ke daerah Chinatown di Seattle untuk memeriksa dan melihat apakah ada rumah besar yang cocok. Jika mereka ingin menyewanya, kita akan pindah ke Seattle ketika saya menyelesaikan orang tua ini. Jimmy buru-buru berkata, Bibi May, Seattle agak terlalu jauh. Itu ribuan kilometer dari timur ke barat. Miren berkata dengan dingin, apa yang kamu tahu? Setiap kali kamu berpindah tempat, kamu harus berada sejauh mungkin. Setelah Seattle selesai, Anda akan meninggalkan Amerika Serikat untuk sementara dan pergi ke Toronto dan Vancouver untuk sementara waktu. Dan tidak akan kembali ke Amerika Serikat dalam tahun ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Jason dan Jimmy, dan berkata dengan dingin. Jika kalian berdua menjadi sangat kecanduan alkohol, aku tidak akan membawamu di masa depan, kamu harus kembali ke Myanmar Utara. Orang itu buru-buru meyakinkan, jangan khawatir, kita tidak akan pernah serakah lagi. Miren kemudian memelototi Helma, yang menggigil ketakutan, dan berkata berulang kali. Bibi May, jangan khawatir, di masa depan. Aku tidak akan bermain dengan ponselku lagi. Miren melihat bahwa mereka bertiga telah membuat janji, ekspresinya sedikit melunak. Dan dia berkata dengan dingin, aku pergi, cepat dan bersihkan. Pada saat ini, Jimmy menerima pesan, dia membukanya dan berkata dengan cepat. Bibi May, terakhir kali hasil golongan darah wanita Tuayo untuk putranya keluar. Ada seorang pasien di Amerika Serikat yang bisa menandinginya, dan pembelinya menawarkan $500,000 AS. Tapi dia ingin menyelesaikan transplantasi sesegera mungkin. Bagaimana menurutmu itu akan diatur? Dengan itu, mata Miren berbinar, dan dia berkata dengan terkejut. Katakan padanya bahwa jika mendesak, Anda harus membayar $800,000 AS. Bayar deposit $400,000 dulu, dan Anda bisa pergi ke Meksiko untuk operasi minggu depan. Dan sisanya $400,000, dan biarkan keluarga melunasinya sebelum meninggalkan meja operasi. Jimmy buru-buru berkata, Bibi, meskipun situasi ekonomi pembeli tidak buruk, $800,000 mungkin agak sulit. Miren berkata sambil memarahi dengan jijik, DMN, jika kamu dalam masalah, cari jalan. Yang dia inginkan adalah jantungnya, bukan ginjalnya. Untuk menyelamatkannya, wanita tua itu harus mengambil nyawa orang lain, dan $800 itu murah untuknya.